Oke, kita bahas di nomor 1. Di sini dikatakan bahwa di Jakarta itu macet ya. Oleh karena itu kelancaran transportasi itu sangat mahal. Kemudian hal ini mengganggu produktivitas. Selanjutnya juga karena mungkin macet, pengiriman barangnya lama, itu menyebabkan biaya produksi juga naik. Kemudian mereka menawarkan beberapa solusi yang dianggap sampai sekarang kurang efektif. Di sini mereka menerapkan ganjil genap, kemudian sistem 3-in-1. Selanjutnya dia juga melakukan pembangunan MRT dan LRT yang tahun 2021 ini sebenarnya udah bisa dipakai ya di dalam kota Jakarta. Nah, kemudian kita fokus ke soalnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah dampak positif yang diharapkan dari kebijaksanaan tersebut adalah apa? Di sini masalahnya adalah satu, macet, produktivitasnya turun, biaya produksi naik. Nah, kemudian mereka mencoba beberapa hal untuk menerapkan hal ini ya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ganjil genap, sistem 3-in-1, kemudian mereka menerapkan atau mencoba menerapkan sistem transportasi massal, yaitu MRT dan LRT. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah dampak positifnya yang diharapkan. Ini ada tulisan diharapkan dari kebijakan tersebut adalah apa? Nah, ini ganjil genap, sistem 3-in-1, dan MRT. Nah, ketika ganjil genap dan sistem 3-in-1 dianggap tidak semua orang membawa mobilnya pada hari itu. Kemudian mereka beralih ke MRT atau LRT gitu ya. Itu tujuannya. Jadi jawabannya adalah ini, peralihan masyarakat ke moda transportasi publik. Nah, transportasi publik itu yang mana? Nih, MRT dan LRT. Itu ya. Oke, sip. Kita masuk ke nomor 2. Di sini ada pernyataan dari Aji. Nah, Aji bilang, saya kemarin baru jual rumah nih. Nah, rumah itu saya beli 1 tahun yang lalu dengan harga 500 juta. Saya beli rumah 500 juta, kemudian saya jual kembali 500 juta. Seenggaknya saya nggak rugi deh. Kan uang saya kembali. Gitu. Terus temennya nyeletuk nih. Boy, kalau kemarin kamu depositokan, ya, seenggaknya kamu bisa dapat uang itu 5% lebih dari bunganya. Oke, di sini ada pernyataan seperti ini. Pada 1 tahun yang lalu, Aji sebenarnya punya 2 pilihan untuk memanfaatkan uang 500 jutanya. Yang pertama adalah Aji belikan apartemennya atau rumahnya, atau Aji depositokan. Nah, kemudian muncul nih 5% tadi nih, dapat 5% nih. 5% itu dianggap sebagai keuntungan. Kemudian Aji mengalami kerugian. Nah, hal seperti ini ketika ada 2 pilihan, kemudian kita pilih salah satu, ini adalah pembahasan tentang yang disebut dengan opportunity cost. Nah, opportunity cost itu ada di kelas 10. Nah, kita udah pernah bahas. Itu disebut dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah biaya yang muncul akibat dari 2 pilihan atau beberapa pilihan yang berbeda. Kenapa? Saya nggak mungkin memilih 2 hal tersebut. Saya milih salah satu. Yang saya tinggalkan disebut dengan biaya peluang. Oke, nah ini memang sebenarnya bagaimana kalian nggak sulit gitu. Ini cuma keterampilan kalian dalam membaca soal, terutama bahasa Inggris ya. Oke, nah untuk lebih jelasnya sambil kita review kembali, kita akan membahas normatif ekonomi, cost production, opportunity cost, dan marginal benefit dan efisiensi. Oke, siap ya? Oke, kita bahas ya sama-sama ya. Yang pertama, normatif ekonomi. Nah, normatif ekonomi itu adalah memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan norma harusnya seperti apa gitu. Nah, biasanya itu berkaitan tentang politis. Misalnya tadi tuh yang pertama malah
Itu disebut ekonomi normatif. Oh, kemacetan, tidak punya produktivitas, akhirnya solusinya apa? Nah, itu disebut normatif ekonomi. Contohnya, di sini ada berapa persen sebaiknya anggaran negara dinaikkan per tahun saja. Oke, lanjut. Cost production atau biaya produksi. Kalau biaya produksi ya jelas, saya beli barang 10.000, kemudian saya beli terigu 10.000, saya jadikan bala-bala. Nah, 10.000-nya itu disebut biaya produksi. Oke. Nah, selain itu juga terdiri dari persediaan barang dagangan ditambah dengan biaya fabrikasi atau biaya manufacturing. Nah, biasanya tenaga kerja, biaya bahan pelengkap dan lain-lain. Nah, kalau nanti harga barang dikurangi biaya produksi itu disebutnya laba. Nah, lanjut ke opportunity cost, tadi sudah dibahas karena memilih beberapa alternatif. Misalnya saya mau kuliah atau kerja. Nah, kalau saya pilih kuliah berarti kerjanya itu biaya produksinya. Kalau saya pilih kuliah, kerjanya itu biaya produksinya. Biaya kesempatannya atau opportunity cost. Selanjutnya, marginal benefit adalah tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu yang dia lakukan. Nah, itu disebutnya marginal benefit. Nah, selanjutnya lagi adalah efisiensi adalah usaha yang dilakukan terus-menerus berkesinambungan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap sebelumnya janggal. Nah, biasanya itu misalnya efisiensi itu seperti gini. Saya itu harusnya gitu ya, dengan 10.000 itu bisa buat bala-bala. Nah, bala-bala 10 gitu. Nah, tapi ternyata ada kesalahan manusia. Nah, misalnya karena gosong dan segala macam, yang bisa bikin bala-balanya itu cuma 8 buah gitu. Nah, itu ketika perhitungannya 10, kemudian hasilnya cuma 8, itu dianggap tidak efisien. Nah, gitu. Kalau disebut efisien, berarti di biaya di perhitungan bisa dapat 10 bala-bala. Nah, tidak ada kesalahan apa-apa segala macam, terus kemudian uh, apa sih? Dapatnya 10 juga. Nah, itu disebutnya efisien. Oke. Selanjutnya kita bahas ke nomor 3. Kita masuk ke nomor 3. Di sini ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini juga harus adik-adik, anak-anak juga harus ini ya, dilatih lagi kemampuan berbahasa Inggrisnya ya, terutama bagian kegiatan itu ekonomi deh. Nah, di sini ada yang manakah? Ini ada tulisan positive statement. Positif itu pernyataan positif. Nah, ekonomik itu pembahasan ekonomi ya. Nah, pembahasan positive statement itu berarti pembahasan yang sesuai dengan teori. Misalnya gini, kalau harga barang naik, jumlah permintaan naik gitu ya. Nah, ketika ketika sesuai teori berarti pernyataannya pernyataan positif. Oke, tuh sesuai teori lah. Oke, di sini yang pertama, jika pemerintah gitu ya menaikkan pajak untuk gasolin itu bahan bakar. Nah, maka ya kan ya koma berarti kemudian maka harga yang orang-orang bayar untuk bahan bakar akan naik. Oke, jadi sesuai teori berarti kan ya government, pakai bahasa Indonesia deh. Kalau pemerintah menaikkan pajak berarti nanti biaya produksinya naik gitu kan ya. Nah, oleh karena itu harga jualnya naik. Berarti ini pernyataan positif. Selanjutnya, the government should not let the price gasoline rise. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan harga bahan bakar naik. Karena ini akan menyakiti rakyat miskin. Nah, ini bukan sebab akibat ya. Ini seharusnya berarti belum terjadi.
Ini berarti bukan pernyataan positif. Selanjutnya, pemerintah harusnya membiarkan harga bahan bakar naik. Karena ini dapat membantu all stock problem. Berarti akan membantu jumlah stok yang akan didapatkan oleh si perusahaan. Ini juga salah. Kalau harga barang naik kan juga permintaan turun. Artinya kalau misalnya jumlah harga bahan bakar naik, ya perusahaan menurunkan permintaannya untuk. Selanjutnya, the government ought not control the price gasoline. Ya, pemerintah sebaiknya tidak mengontrol harga gasolin, because price should be determined in free marketplace. Karena harga bahan bakar seharusnya dikendalikan oleh kekuatan pasar. Oke, ini juga ini positif, normatif, normatif gitu ya. Nah, itu mah seharusnya gitu ya, bukan positif. Nah, selanjutnya, the government increase the gasoline price. Ini juga bukan pernyataan positif. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang pernyataan negatif tuh yang seperti ini. Jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar, maka bahan bakarnya jadi lebih murah. Nah, itu pernyataan negatif baru. Oke. Selanjutnya kita bahas ke nomor 4. Kita masuk ke nomor 4. Nah, di sini ada pernyataan bahwa setelah Asian Games gitu ya, Pak Arton ini sukses gitu. Nah, dia sebelumnya memproduksi seragam sekolah, kemudian beralih memproduksi kaos serta manik-manik untuk Asian Games. Nah, ini sangat menguntungkan Pak Arnold. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, keputusan Pak Arnold dalam memproduksi barang dan jasa yang di atas menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya, yaitu, oke, masalah ekonomi ada dua jenis. Ada masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Nah, pertanyaannya yang dihadapi di sini apa? Nah, ini tergantung kunci jawabannya ya. Di sini ada what to produce. Nah, what to produce itu apa barang yang diproduksi. Bahasa Inggris saja. How to produce itu bagaimana barang diproduksi. Dan for whom to produce, untuk siapa barang diproduksi. Nah, oleh karena itu nanti jawabannya adalah yang tiga ini. Yang tiga ini itu berarti bukan dari jawaban. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa permasalahannya di sini adalah menjawab kebutuhan Pak Arnold dalam kegiatan produksinya. Dia merubah barang yang ia produksi. Berarti jawabannya adalah, ya, kalau sini sudah jelas jawabannya adalah what to produce. Barang apa yang diproduksi. Jelas ya. Nah, misalnya kalau yang bagaimana barang diproduksi misalnya. Berarti kalau permasalahan seperti itu berarti redaksinya seperti ini. Pak Arnold ingin memproduksi pernak-pernik Asian Games. Gitu kan ya, misalnya. Nah, dia kesulitan dalam mencari karyawan yang bisa memproduksi pernak-pernik tersebut. Nah, itu baru jawabannya bagaimana barang diproduksi. How to produce. Jadi kalau misalnya kita ngomongin how to produce itu nanti jatuhnya ke faktor-faktor produksi, tenaga kerja, bahan baku, kemudian modal, dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk siapa barang diproduksi itu, berarti nanti redaksinya di sini. Nah, Pak Arnold memproduksi barang-barang untuk Asian Games.
gitu ya. Dia kesulitan dalam menjualnya karena Pak Arnold berada di Malaysia, sedangkan Asian Games dilakukan di Cina. Nah, itu nanti baru jadi masalah. Gitu ya. Oke. Nah, begitu juga dengan masalah ekonomi klasik. Kalau konsumsi itu berkaitan dengan bagaimana barang dikonsumsi, distribusi, bagaimana barang didistribusikan, produksi, bagaimana barang diproduksi. Nah, kalau ini jatuhnya di masalah ekonomi klasik, nah, redaksi yang nomor 4 itu jawabannya adalah masalah produksi. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Kita masuk ke nomor 5. Di sini ada pernyataan yang menarik. Kenapa? Bahkan di sistem ekonomi yang bebas sekalipun, ya, memerlukan intervensi dari pemerintah. Oke, kita masuk ya. Kita bisa bilang ya. Kan kemarin ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Kemudian ada sistem ekonomi campuran. Di sini ada pernyataan yang menarik nih. Bebas, tapi ada intervensi pemerintah. Jadi sebenarnya ini sistem ekonomi campuran. Oke. Nah, kita masuk ke jawabannya. Yang pertama adalah untuk memastikan pemerintah punya kebebasan dalam menetapkan pajak. Ini bukan ya? Bukan. Ya, jangan. Yang B, untuk providing that, oke. Untuk mempersiapkan, untuk menyediakan itu ya. Barang-barang yang pasar tidak mampu menyediakan. Oke. Ini juga benar. Jadi, kalau di sistem ekonomi pasar itu, yang bahaya itu kalau misalnya barang-barang itu dianggap tidak menguntungkan, nantinya tidak ada yang mengelola, ya. Nah, oleh karena itu butuh intervensi dari pemerintah. Ini harus disediakan gitu. Misalnya pendidikan buat orang miskin, misalnya. Hal-hal seperti itu harus disediakan. Atau misalnya barangnya murah banget nih, tapi nggak ada yang nyediain, yang diambil sama pemerintah seperti itu. Oke, yang B boleh. Yang C, agar pemerintah memiliki kontrol, oke, kontrol over faktor resources. Nah, agar pemerintah memiliki kontrol terhadap terhadap faktor produksi. Nah, ini ya memang iya juga sih, tapi kalau di sistem ekonomi pasar terbuka, sistem ekonomi pasar bebas, ya, itu semuanya itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya pemerintah punya kontrol dalam mengelola atau mengendalikan faktor produksi, ya namanya bukan sistem ekonomi pasar bebas. Jadi kalau yang C itu, kalau misalnya kita bicara tentang sistem ekonomi campuran, itu benar. Tapi karena ini sistem ekonomi pasar terbuka, jadi salah. Kemudian pasar bebas ya. Kemudian yang D, to ensure, untuk memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan militer, personil militer. Nah, salah. Yang terakhir, D, untuk mengeliminasi pengangguran atau untuk mengurangi pengangguran ya. Itu juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B, untuk memastikan kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh pasar itu bisa dipenuhi. Kita bahas yang selanjutnya adalah ada sistem ekonomi yang kemarin kita bahas adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando itu seluruhnya kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada sistem ekonomi pasar, semuanya diserahkan sama pasar. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi, tapi di sini ada ya. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi campuran. Artinya apa? Untuk menjaga kesinambungan agar pemerintah mampu menghidupi rakyatnya secara utuh, faktor-faktor produksi yang penting dikelola oleh pemerintah.
Selebihnya baru diserahkan kepada individu karena mungkin tidak membahayakan. Misalnya air tidak boleh dikuasai oleh individu, ya. Kemudian intinya kalau misalnya itu nggak boleh ada monopoli untuk sumber daya yang penting gitu. Misalnya di Indonesia itu sangat vital itu misalnya bahan bakar. Nah, kalau bahan bakar berarti dikelolanya sama Pertamina. Tapi kalau air nih kan banyak ya. Kalau air banyak, jadi Aqua boleh boleh kita sebut aja merek ya. Aqua itu boleh boleh produksi air gitu, boleh membuat air kemasan gitu. Terus di mineralnya boleh buat air kemasan. Tapi kalau misalnya udah ngomongin barang-barang yang langka, langsung diserahkan kepada pemerintah. Oke, sip ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Ke nomor 6. Di sini ada soal. Pemerintah menetapkan kuota. Pertama, pemerintah menetapkan kuota. Kemudian print. Nah, printnya itu maksudnya adalah bentuk ya. Dia menetapkan kuota produksi, kemudian menetapkan juga hasil produksinya itu apa. Kemudian mendistribusikan poster untuk menginspirasi pekerja untuk menambah produktivitasnya. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Pemerintah yang menetapkan kuota. Oh, ini udah jelas banget. Dia kuotanya diatur, hasilnya diatur. Kemudian terus diintervensi sama pemerintah. Ini disebut sistem ekonomi komando. Ya, oke. Nah, sistem ekonomi komando mana nih, Pak? Nih. Ini ada tulisannya. Komando, sistem ekonomi command system. Nah, dulu kalau sistem ekonomi komando itu banyak itunya ya, nama yang lainnya ya. Ada sistem ekonomi command system, ada socialization system. Jadi karena dulu lahirnya di negara-negara sosialis seperti Rusia, Cina gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang sistem ekonomi yang lainnya, ini sangat kelihatan gitu ya. Kuotanya ditentukan, hasilnya ditentukan, dimotivasi sama pemerintah. Ini pasti sistem ekonomi komando. Nah, kalau diserahkan semuanya pada masyarakat, baru itu sistem ekonomi market system. Kalau tidak ada yang ngatur, diatur sama adat, itu namanya traditional system. Kalau separuhnya dikelola masyarakat, separuhnya lagi dikelola oleh pemerintah, atau dibolehkan nih masyarakat buat mengelola, namun nanti dikontrol sama pemerintah, itu disebutnya mix system atau sistem campuran. Oke, kalau ini udah kelihatan ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita masuk ke nomor 7. Di sini soalnya berdasarkan bagian di atas. Nah, ini disebutnya circular flow ya. Oke, nah ini circular flow dua rumah tangga. Di sini ada rumah tangga aja sama rumah tangga produsen. Ada circular flow 3 pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, sama pemerintah. Kalau yang 4 pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Oke, berarti ini yang 2 aja. Nah, berdasarkan bagian di atas, kegiatan pelaku ekonomi yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 5 tuh yang ini nih. Di sini ada alur dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Pertanyaannya, rumah tangga produsen ngasih apa ke rumah tangga konsumen? Nah, kita masuk ke peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu adalah pemilik faktor produksi. Oke, rumah tangga konsumen adalah pemilik faktor produksi. Apa aja, Pak? Tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain-lain. Oleh karena itu nanti rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen atas faktor produksinya. Oke, yang dimana di sini yang termasuk memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, di sini RTK menyerahkan faktor produksi yang dimiliki kepada rumah tangga produksi. Itu bukan nomor 5. Ini
gambar yang nomor 4 ini nih. Oke. Nah, berarti yang A bukan. Yang ini berarti bukan. Yang B, RTK menerima arus uang karena menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya. Nah, ini baru betul. Oke, kita bahas aja yang lagi. RTP mengolah faktor produksi yang diterima dari RTK untuk dijadikan barang dan jasa. Itu nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Selanjutnya, RTP menjual barang dan jasa yang diproduksi kepada RTK. Nah, itu cari yang dari rumah tangga produsen ke rumah tangga RTK. Yang mana? Itu jawabannya yang 2 ya. Nah, selanjutnya RTP menerima arus uang atas. Nah, ini ada RTP menerima arus uang atas penjualan barang ke rumah tangga konsumen. Itu berarti yang nomor 1. Kalau yang A itu menunjukkan yang nomor 4, yang B itu yang nomor 5, yang C itu nggak ada ya. RTP menjual barang dan jasa memproduksi itu nomor 2, yang E berarti yang nomor 1. Nah, selesai. Jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya yang mana, Pak? Jawabannya yang B. Sip. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Kita membahas tentang nomor 8 selanjutnya. Kita di sini diketahui bahwa biaya tetapnya sama dengan 2 juta. Biaya variabel rata-ratanya 800.000. Apabila perusahaan tersebut menetapkan harga jualnya 1 juta per unit, maka tentukanlah kapan terjadinya titik impas. Berapa yang harus diproduksi. Oke, di sini bisa kita ketahui bahwa biaya tetapnya itu 2 juta, kemudian biaya variabelnya, VC-nya itu 800.000 per unit, kemudian harga jualnya itu atau P-nya itu sama dengan 1 juta. Lanjut. Nah, yang ditanyakan adalah berapa barang yang diproduksi untuk mencapai break-even point. Nah, break-even point itu akan terjadi ketika pendapatan sama dengan produksi. Oke, biaya produknya berapa, pendapatnya berapa. Jadi titik impas itu atau break even point itu keadaan di mana perusahaan nggak rugi, tapi juga nggak untung. Nah, TR itu rumusnya adalah Q kali P. Kemudian TC atau biaya produksi, total cost ya, itu sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Nah, total variable cost-nya itu adalah PC dikalikan Q. Oleh karena itu, nanti berapa sih break-even point-nya? Break-even point-nya terjadi ketika TR sama dengan TC. Nah, kita masukin aja rumusnya. Nah, TR berubah jadi Q kali P, TC berubah menjadi TFC ditambah PC dikalikan Q. Ada tanda kurungnya, artinya apa? Dikalikan dulu, baru ditambah. Selanjutnya, kita pisahkan nih yang ada unsur Q-nya. Yang ada unsur Q-nya yang mana aja? Nih, yang ada unsur Q-nya itu yang ini dan yang ini. Kenapa yang dipisahkan unsur Q? Karena yang mau ditanya itu nih, yang ditanya itu berapa jumlah yang harus diproduksi. Gitu ya. Nah, kita pisahkan. Nah, selanjutnya nah, kita satukan nih. Ini ada unsur Q-nya, ini ada unsur Q-nya. Kita pindahkan ke sini. Yang ini kita di sini. Nah, di sini kita ubah jadi kan Q kali P sama dengan TFC plus PC kalikan Q. Berarti kalau misalnya P dikalikan Q dikurangi PC dikalikan Q sama dengan TFC. Kayak misalnya 10 sama dengan 2 ditambah 8. Berarti kalau 10 dikurangi 8 sama dengan 2 kan gitu ya. Sama. Nah, selanjutnya di sini ada unsur yang sama. Nah, Q-nya ada unsur yang sama. Nah, Q-nya kita pindahkan ke sini, Q-nya kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian karena ini unsurnya, pengaliannya, jadi kita bisa ubah seperti ini. Nah, kita punya rumus nih. Jadi P
dikurangi P harga dikurangi variable cost dikalikan I sama dengan TFC. Nah, tapi kan yang kita mau cari Q, Pak. Nah, oke. Nah, berarti kalau Q adalah atau jumlah barang yang diproduksi adalah total fixed cost dibagi P dikurangi PC. Oke. Lanjut. Berarti jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai break-even point didapat ketika 2 juta dibagi 1 juta dikurangi 800.000. P-nya itu apa? Harga nih, harga jual. Kemudian 800 itu variable cost. Oke. Jadi jumlahnya adalah ya, 10 unit. Jadi akan terjadi break-even point kalau perusahaan memproduksi 10 unit barang. Gitu. Jadi yang diingat apa sih Pak? Nah, oke, kalau mau yang diingat gampang deh. Kalau misalnya nggak mau ingat-ingat ini, kemudian muncul contoh yang sama, kalian cukup mengingat yang ini aja nih. Nah, ketika ditanyakannya jumlah barang yang diproduksi berarti tinggal Q. Nah, yang kalian ingat itu yang ini aja nih. Aduh, maaf. Yang harus kalian ingat tuh yang ini aja. Nanti ketika muncul yang sama, berarti yang ditanyakan jumlah barang, berarti tinggal TFC dibagi harga barang dikurangi variable cost-nya berapa. Nanti ketahuan nih break even point untuk jumlah barang itu berapa. Jadi yang kalian cukup ingat yang ini aja, kalau mau cara cepatnya ya. Oke, sip. Kita masuk ke nomor 9. Kita bahas nomor 9. Di sini ada pernyataan seperti ini. Oke. How do industry, bagaimana industri dalam pasar monopolistic competition resemble, mirip gitu ya, dengan pasar persaingan sempurna. Mirip di mananya nih? Ada pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Oke, ini kita bahas ya. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli, serta barang yang diperjualkan bersifat homogen. Oke, sedangkan monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual dan pembeli, dan produk yang diperjualbelikan sejenis, namun memiliki corak yang berbeda. Nah, kita bisa bahas di sini. Jadi, jumlah penjual dan pembeli banyak. Artinya apa? Semuanya bisa masuk pasar. Artinya ada tidak ada apa ya? Tidak ada pembatasan untuk masuk pasar. Nah, berarti kesempatan masuk pasarnya sama. Kemudian jenis barangnya. Kalau di sini kalau kita ngomong pasar persaingan sempurna itu homogen. Nah, kalau yang pasar monopolistik itu sejenis. Nah, namun memiliki corak yang berbeda. Bisa dikatakan kalau persaingan sempurna itu homogen, kalau monopolistik ya mirip-mirip doang, nggak sampai homogen banget gitu ya. Nah, dari sini kita bisa kerjakan. Yang pertama adalah differentiated product are produced in both market structure. Nah, jenis barang ya. Nah, jenis barangnya itu berbeda, berarti nggak sama. In the long run, dalam penjalanan yang lama, dalam pengelolaan yang lama, industri di kedua pasar ya memiliki high economic profit. Nah, itu kan tergantung ya, nggak tahu. Selanjutnya, industri di kedua pasar, price searcher as opposed to price taker. Jadi si price researcher, pencari harga atau konsumen bersifat sebagai price taker. Tapi lihat di sini jumlah jumlah pembeli dan jumlah penjual banyak. Berarti price takernya itu atau harganya itu terbentuk asal keseimbangan permintaan dan penawaran. Jadi buka. Di kedua pasar, barrier, batasan untuk masuk pasar lemah. Nah ini benar. Kenapa? Di sini ada kata-kata banyak penjual dan pembeli. Nah, di sini juga sama. Banyak penjual dan pembeli. Artinya hambatan untuk masuk pasar itu hampir tidak ada. Asal kalian punya modal, kalian bisa masuk pasar sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Yang terakhir,
industri di kedua pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Enggak. Kalau pasar persaingan sempurna itu, semua orang bisa masuk pasar. Artinya banyak sekali penjual. Sedangkan di monopolistik, ya, hanya beberapa pasar saja. Jadi enggak banyak, lebih dari satu. Cuma masih ada hambatan sedikit gitu. Biasanya makanya nggak banyak gitu. Kita bilang deh mobil. Gitu. Industri mobil kan dipegang oleh beberapa merek besar gitu. Oleh karena itu disebut pasar monopolistik. Sedangkan kalau pasar persaingan sempurna, kita bisa bilang nih, misalnya ayam goreng, ada KFC, McD, Burger King, ada Sabana, ada Mang Ujo, ada Mang Mono, gitu kan ya, banyak sekali. Kenapa? Semuanya bisa masuk pasar. Soal mereka punya modal. Nah, masalah kualitas itu berbeda lagi. Oke. Jadi jawabannya untuk yang nomor 9 adalah yang D. Tolong bahasa Inggrisnya diperbaiki ya. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Bagaimana cara menghitung harga keseimbangan setelah pajak? Nah, oke. Nah, di sini yang ditanya adalah harga keseimbangan setelah pajak. Yang perlu kita pahami adalah pajak akan mempengaruhi penawaran. Kenapa? Nanti karena barang yang akan dijual oleh produsen akan bertambah nilai jualnya atau harganya. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, nanti ada unsur yang namanya Q. Q itu banyaknya barang. P itu harga. Kemudian T itu adalah pajak. Kita punya fungsi penawaran sebelumnya. Nah, kita punya fungsi penawaran sebelumnya QS sama dengan min 20.000 plus 5P. Nah, ini adalah fungsi fungsi penawaran sebelum pajak. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah merubahnya menjadi fungsi penawaran setelah pajak. Oke. Nah, ini rumusnya QS sama dengan min A plus BP itu rumus fungsi penawaran biasa pada umumnya. Kemudian kita rubah jadi QS sama dengan min A plus B dikalikan P dikurangi T. Setelah kita tahu rumusnya, kita masukkan aja. Hasilnya adalah min 20.000 plus 5 itu dari sini. Nah, ini dari fungsi penawarannya. Oke. Kemudian kita beri tanda kurung. Nah, P-nya jadi di atas di dalam kurung. Kenapa P-nya tidak diketahui? Kemudian kita cari dikurangi pajaknya. Nah, pajaknya itu adalah 500. Nah, pajaknya 500 per unit. Oke. Jadi nggak bingung ya P dari mana dan 500 dari mana. Ini dari sini nih. Cut. Pajak. Oke. Kita mulai lagi ya. Selanjutnya kita tinggal kalikan. Nah, sebenarnya yang 5 kalikan P min 500 itu kita kalikan sekarang. Jadi 5 kalikan P. Kemudian dikurangi 5 dikalikan 500. Kita punya hasil min 20.000 plus 5P min 2.500. Nah, selanjutnya di sini ada nggak yang bisa dijumlahkan? Ada. Nah, yang min 20.000 sama yang 2.500 bisa dijumlahkan. Yang 5P tidak bisa dijumlahkan. Oleh karena itu kita satukan. Hasilnya adalah 22.500 plus 5P. Min 22.000 plus. Nah, ini nantinya akan kita jadikan dasar perhitungan pada tahap selanjutnya. Ini adalah fungsi penawaran yang akan kita gunakan. Oke, yang ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena yang mau kita cari adalah harga keseimbangan setelah pajak. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung harga keseimbangan setelah pajak? Sama saja, yaitu QD sama dengan QS. Nah, cuma QS-nya yang kita pakai adalah QS setelah pajak. Oke, QS-nya adalah QS absen. QS absen adalah QS setelah pajak. Lanjut. Kita masukkan aja. QD-nya berapa? QD-nya kita punya nih. QD kita punya min 550.000 min 3P. Kemudian sama dengan QS. QS-nya kita punya yang ini yang kita hitung barusan. Min 22.500 plus 5P. Nah, selanjutnya kita kelompokkan yang ada P-nya sama nggak ada P-nya. Ini udah tahu ya.
kita kalikan silang. Kemudian di sini berarti min 3P. Nah, ini plus 5. Nah, plus 5 pindah ruas jadi min 5P. Kemudian kita punya min 22.500. Kemudian kita punya 50.000 plus 50.000 pindah ruas jadi min 50.000. Hasilnya adalah min 8P sama dengan min 72.500. Hasilnya kita bagikan yang 8P. Nah, 8P di sini dibagikan ke sini. Nah, oke. Tidak berubah ya jadi plus ya. Kenapa? Karena itu pengalian. Kayak 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan berapa? Iya. Gitu ya. Kalau misalnya dijadikan minus nanti hasilnya jadi minus. Oke, lanjut. Kita masukkan P sama dengan 9.062.5. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu kalau kita yang ditanyakan adalah harga keseimbangan. Nah, kan yang ditanyakan harga keseimbangan nih. Ini kan udah pas nih, yang muncul adalah P sama dengan. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah berapa jumlah barang yang dijual atau yang harus tersedia di pasar agar tercipta harga keseimbangan, kan beda yang ditanya. Nah, kalau yang tadi kan berapa sih harga keseimbangan setelah pajak, itu yang ditanya P-nya. Kemudian kalau kita ngobrolin berapa sih jumlah barang, berarti Q-nya kan gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan salah satu aja di sini fungsi Q-nya. Oke, nah di sini ada ID sama dengan 500 min 3P. Ya. Di sini kita punya QD sama dengan QD sama dengan 50.000 min 3P. Kemudian kita punya fungsi QS-nya min 22.500 plus 5P. Nah, menurut kalian lebih senang atau lebih mudah menghitung pakai yang mana? Kalau saya lebih senang pakai yang QD sama dengan 50.000 min 3P kan. Hitungnya lebih cepat. Jadinya Q sama dengan 50.000 min 3 dikalikan P-nya. P-nya dari mana, Pak? P-nya dari ini. Harga keseimbangan. Hasilnya adalah min 50.000 dikurangi 27.187,5. Hasilnya adalah 22.812,5 unit. Gitu ya. Ya. Kalau yang ditanya harganya berarti yang P-nya. Kalau yang ditanya harganya ini harganya. Jadi harga keseimbangan akan terjadi sekian. Kalau ditanya berapa jumlah barang yang dijual, kalau ya. Oke. Itu nomor 10. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di soal yang ke-11. Di sini saya punya soal yang menerangkan bahwa pada saat harga barang X yang pertama 1.200 kemudian berubah menjadi 1.500 per unit. Fungsi permintaannya Q sama dengan 10P min 1.000. Maka sifat koefisien elastisitasnya apa? Elastis, inelastis atau yang lainnya. Oke. Nah, sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu dulu karakteristik koefisiennya itu apa. Nah, oke. Yang pertama, kalau hasilnya sama dengan 0, itu disebut inelastis sempurna. Oke. Hasilnya itu 0, biasanya itu hasil dari 0 dibagikan N. Hasilnya pasti 0. Nah, kemudian kalau N nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nah, nomornya berapa tuh, Pak? 0,000001 atau sampai dengan 0,9999. Angkanya dari 0,0001 sampai dengan 0,9999. Setelah 0 dan sebelum 1. Nah, itu disebut dengan inelastis. Selanjutnya, kalau hasilnya 1, itu disebut dengan elastis uniter. 1 ya 1 gitu ya. Kemudian kalau nilainya lebih dari 1,
tapi lebih kecil dari tidak terhingga. Misalnya 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 10, sejuta, dan lain-lain gitu ya. Itu disebutnya elastis. Jadi nanti hasil perhitungannya bisa lebih dari 1. Nah, selanjutnya, jika N-nya tidak terhingga, nah itu disebut elastis sempurna. Itu biasanya hasil dari N bilangan tertentu dibagi dengan 0. Itu hasilnya pasti tidak terhingga. Oke, sampai situ. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara menghitung koefisien elastisitas? Nah, untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran tidak berbeda, caranya sama saja. Ya. Kemudian karakteristik elastisitasnya sama saja. Kemudian di sini tidak dibaca minus ya. Nah, jadi kalau minus itu bukan minus 7, itu berarti bukan kurang dari 1. Nah, tanda minusnya nggak dibaca. Jadi kalau misalnya hasilnya nanti minus 7, itu dinyatakan sebagai 7. Ya, kalau misalnya 7, minus 7 berarti termasuk yang mana? Minus 7 termasuk elastis. Karena lebih dari 1 sebelum tidak terhingga. Oke, kita lanjut. Nah, cara menghitung rumus elastisitasnya adalah, ya, oke, di sini berarti Q2 dikurangi Q1 dibagi P2 dikurangi P1 dikalikan P1 dibagi Q1. Oke, nah, di sini kita ketahui nih, kita punya harga yang pertama. Nah, di sini ini tuh ada tulisan harga barang X naik dari 1.200 per unit. Nah, kita berarti punya P1 1.200. P itu apa? Price, harga. Nah, gitu ya. Selanjutnya P2-nya, nah, 1.500 per unit. Nah, pertanyaannya, Q1-nya berapa? Q2-nya berapa? Belum ketahui ya. Nah, berarti tugas kita adalah mencari Q1-nya berapa dan Q2-nya berapa. Yang pertama, kita masukkan fungsinya dulu. Fungsinya itu Q sama dengan Q sama dengan 10P min 1000. Oleh karena itu, karena P1-nya 1.200, Q1-nya itu kira-kira berapa ya? Nah, tinggal dimasukkan aja di rumus. Berarti Q1 sama dengan 10 kalikan P-nya, yaitu 1.200 dikurangi 1.000. Nah, hasilnya adalah 12.000 kurangi 1.000, hasilnya adalah 1.000. Jadi kalau nanti ditanya, Q1-nya berapa? Q1-nya 11.000. Lanjut, kita masuk cari Q2-nya. Kita tahu nih, P2-nya itu jumlahnya adalah 1.500. Nah, selanjutnya kita masukin aja fungsinya yang tadi. Jadi Q2 sama dengan 10 kali 1.500 dikurangi 1.000. Hasilnya adalah 1.500. 15.000 dikurangi 1.000. Hasilnya adalah 14.000. Oke, pelan-pelan nih. Jadi P1-nya 1.200, P2-nya 1.500, Q1-nya 11.000, Q2-nya 14.000. Nah, kita udah tahu semuanya yang dibutuhkan untuk menghitung elastisitas. Kita masuk ke perhitungan elastisitasnya. Nah, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan angkanya. Jadi, E sama dengan Q1, Q2 dikurangi Q1. Q2-nya berapa? Q2-nya 14.000. Masukkan. Q1-nya berapa? 11.000. Nah, dibagi P2 dikurangi P1. P2-nya berapa? P2-nya 1.500. P1-nya yang 1.200. Nah, dikalikan P-nya P1, Q-nya Q1. P1-nya itu 1.200, Q1-nya 11.000. Oke, mengikuti ya. Lanjut. Berarti E sama dengan 14.000 dikurangi 11.000 kan 3.000 ya. Nah, kemudian 1.500 dikurangi 12.000 ya 300. Dikalikan 1.200 dikalikan 11.000. Hasilnya adalah 3.600 dibagi 3.300. Jadi kalau Bapak mengalihkannya, yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Hasilnya adalah 1,09. Oke. Nah, 1,09. 1,09 berarti nilainya antara 1 sampai dengan
Gitu kan ya, sampai dengan tidak terhingga. Oke. Ini jawabannya adalah elastis. Jadi jawabannya adalah yang A, elastis. Oke, sudah siap? Kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan pernyataan berikut benar kecuali oke. Nah, berarti sekarang yang diminta adalah keterampilan kamu membaca data-data yang ada pada soal. Kita masuk ya. Di sini pertama ada kata-kata SHU. Nah, SHU itu adalah sisa hasil usaha. Nanti kalau ditanya berapa sih SHU-nya? SHU-nya sebesar 80 juta. Kemudian di sini ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Oke. Nah, kalau misalnya yang ditanya berapa sih simpanan pokok, berapa sih simpanan wajib, kalian bisa baca. Tapi kalau misalnya nanti ditanya adalah berapa modal usaha dari koperasi. Nah, kalau ditanya total modal koperasi, ya kalian tinggal jumlahkan saja simpanan wajibnya ditambah dengan simpanan pokoknya. Nah, di sini kan simpanan wajibnya 50 juta, kemudian simpanan pokoknya 200 juta. Jadi 250 juta. Oke. Nah, ini datanya dari mana? Datanya dari sini. Yang 50 juta dari sini, yang 200 juta dari sini. Ada lagi soalnya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, SHU ternyata tidak dibagikan seluruhnya. Jadi SHU-nya 80 juta nih. Ternyata SHU untuk jasa anggota. Jadi kalau anggota melakukan jasa, dia baru dapat ini berapa? Nah, hasilnya adalah 40%. 40% dari mana? Di sini ada tulisan nih. Pembagian SHU untuk jasa anggota sebesar 40%. Oke. Nah, jadi tinggal 80 juta dikali 40%. Hasilnya adalah 32 juta. Tapi ini bukan pembagian SH untuk perorangan, tapi untuk seluruh anggota koperasi. Nanti seluruh anggota koperasi dikasih uang 32 juta. Ya, tergantung kinerjanya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya SH untuk jasa modal. Nanti kalau ditanya berapa sih SH untuk jasa modal? Ngomongnya sampai modal, bukan untuk tuan A, bukan untuk tuan C, tapi berapakah SH untuk jasa modal? Jawabannya tinggal 80 juta dikalikan 25%. Hasilnya adalah 20 juta. Oke, nah Pak, itu kan baru 40 ditambah 25% tuh. Baru 65%. Nah, 35% lagi kemana? Oke, yang 35% lagi itu adalah dana SHU yang tidak dibagikan. Biasanya di koperasi disebut dengan cadangan kas. Oke, nah cadangan kas ini nanti digunakan untuk kegiatan koperasi di tahun yang akan datang, gitu. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Kayak di kelas ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, cadangan kas ini berapa? Ya, tinggal 35% dikalikan 80 juta. Jadi, nanti 80 juta. 28. Jadi kalau nanti ditanya berapa SHU-nya? SHU-nya 80 juta. Kalau ditanya berapa sih jumlah modal koperasi atau jumlah simpanan koperasi? 250 juta. Kalau ditanya SHU untuk jasa anggota berapa? 32 juta. Selanjutnya kalau ditanya SHU untuk jasa modal berapa? 20 juta. SHU yang tidak dibagikan berapa? Atau SHU yang digunakan sebagai cadangan kas berapa? 28 juta. Oke, di sini. Oh, oke. Berarti kita bisa jawab nih. SHU untuk jasa modal koperasi yang dibagikan kepada seluruh anggota adalah 20.000. Ini betul. Berarti bukan itu jawabannya ya. Selanjutnya, SHU jasa koperasi yang dibagikan kepada anggota. Nah, ini untuk jasa usaha. Nah, jasa usahanya berapa? Nah, sebesar 32 juta. Berarti ini juga betul. Berarti bukan ini jawabannya. Selanjutnya, SHU jasa Pak Rudi sebesar jasa modalnya yang SHU jasa Pak Rudi lebih besar daripada jasa modal. Nah, ini belum ketahuan ya. Nanti kita hitung. Kemudian total SHU yang diterima Pak Rudi adalah 9 juta. Ya, kalau yang seperti ini berarti kita harus hitung SHU yang diperuntukkan untuk Pak Rudi. Oke. Nah, sekarang kita cek nih yang buat Pak Rudi berapa.
tadi sih kita sudah ketahui ya bahwa ternyata SHU modal koperasi benar, ini juga benar. Nah, selanjutnya itu SHU. Nah, yang ini kan harus dihitung nih ya pendapatan SHU untuk tuan rudinya ya. Oke. Yang pertama kita hitung dulu SHU rudi untuk jasa modal. Untuk jasa modal, kita harus tahu dulu nih si Pak Rudi ini punya modal berapa. Nah, itu modal biasanya keterangannya modal Rudi atau simpanan wajib Rudi. Nah, simpanan pokok Rudi. Nah, kalau ada data simpanan pokok dan simpanan wajib Rudi tinggal dijumlahkan. Tapi di sini total simpanan Rudi sebesar 5 juta, berarti sudah ada 5 juta. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui selanjutnya yang tadi, berapa sih modal koperasi? Nah, modal koperasi itu simpanan pokok keseluruhan ditambah simpanan wajib keseluruhan yang ada di koperasi. Oke, udah tahu datanya yang dipakai. Selanjutnya, dikalikan dengan pembagian jasa untuk kegiatan modal koperasi. Nanti dikalikan SHU-nya. Nah, kita masuk ya, perhitungan ya. Nah, jadi kalau nanti untuk cari tahu SHU Rudi untuk jasa modal gimana? Nah, di sini. Tinggal simpanan Rudi dibagi total modal koperasi, dikalikan persentase untuk jasa modal, dikalikan SHU. Nah, kita masukkan datanya. Simpanan Rudi kan tadi 5 juta. Kemudian total modal koperasi itu tadi yang jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang ada di koperasi sebesar 250 juta. Nah, pembagian SHU untuk kegiatan modal adalah 25% dari yang 80 juta. Nah, SHU-nya 80 juta. Hasilnya adalah 0,02 dikalikan 20 juta. Nah, kita punya duit 400.000. Jadi, SHU Rudi untuk jasa modalnya adalah 400.000. Oke, selanjutnya kita cari tahu SHU Rudi untuk jasa usaha. Nah, untuk jasa usaha di sini Rudi ngapain nih? Kan simpan pinjam nih, berarti Rudi itu minjem duit ke koperasi berapa? Nah, Rudi di sini meminjam uang sebesar 5 juta. Selanjutnya, total yang ada di koperasi, orang itu minjem nih. Semuanya anggota koperasi minjem berapa? Nah, ini 300 juta. Jadi, kita masukkan datanya. Jadi untuk mencari SHU Rudi untuk jasa usaha atau simpan pinjam adalah simpanan Rudi, pinjaman Rudi dibagi total pinjaman seluruh anggota koperasi dikalikan persentase pembagian SHU untuk kegiatan jasa simpan pinjamnya. Lanjut. Berarti tinggal kita masukkan Rudi minjam uang 5 juta. Seluruh anggota total pinjamannya 300 juta. Dikalikan 40%. Nah, ini 40% nih pembagian untuk jasa usahanya 40% dikalikan 80 juta SHU-nya. Nah, hasilnya adalah 533.333,33333. Oke. Jadi jawabannya berapa? Nah, oke. Nah, kita cek nih, bisa cek yang C nih. SHU jasa Pak Rudi lebih besar. SHU jasa Pak Rudi nih, jasanya di sini 533. Kemudian SHU untuk jasa modalnya itu 400.000. Berarti betul. Berarti bukan itu jawabannya. Kemudian total SHU yang diterima oleh Rudi. Nah, di sini SHU untuk jasa modalnya 400.000. Kemudian untuk yang jasa usahanya 533.000. Tinggal dijumlahkan. Berarti SHU Rudi berapa semuanya? SHU Rudinya adalah 933333333. Wah. Nah, itu juga betul. Nah, ini pembulatan ya. Kalau gini Bapak nggak bulatin, kalau yang di sini pakai pembulatan. Kemudian SHU jasa modal yang diterima Pak Rudi adalah 53333. Nah, jasa modalnya bukan 533 tapi 400.000. Nah, nih jasa modal ini 400.000. Oke. Nah, sedangkan yang nih, lihat jasa modal itu 400.000. Nah, yang jasa usaha 533. Berarti ini yang salahnya nih. Oke, berarti jawabannya yang E. Jadi, kalian harus terampil dalam membaca datanya ya. Oke. Nah, oke itu untuk nomor 19. Kita masuk lagi nanti ke nomor selanjutnya.
Tetap semangat. Kita masuk ke nomor 16. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah besarnya jumlah uang viral yang beredar. Nah, oke. Oleh karena itu, yang tidak berhubungan dengan uang viral, kita anggap nggak ada dulu ya. Kecepatan uang beredar kartalnya, anggap nggak ada. Jumlah uang kartal yang beredarnya, anggap nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah soal untuk mengetahui jumlah uang yang beredar. Nah, rumusnya adalah M kali P sama dengan P kali T. Di sini keterangannya ya, M-nya itu adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya P adalah kecepatan uang yang beredar atau velocity. Nah, di sini kecepatan uang yang beredar itu karena di sini untuk uang viral kita pakai yang ini. Nah, di sini 5 kali. Selanjutnya harga barangnya di sini berapa? Nah, di sini ada di keterangan nomor 1 harga barangnya 50.000. Selanjutnya T atau jumlah transaksi di sini adalah 15.000 unit. Oke. Setelah kita mengetahui apa aja yang harus kita ketahui di soal ini, maka kita bisa mengerjakannya. Nah, oke. Kita cari M sama dengan P kalikan T dibagi P. Kenapa? Karena yang dicarinya M-nya. Gitu ya. Ini sama aja. Tinggal kita cari M. Nah, M sama dengan, nah ini tinggal di sini. Ini turun ke bawah. Ya kan? Sip. Nah, itu sebenarnya rumus matematika sederhana ya. Nah, di sini kita masukkan saja. Di sini P-nya berapa? P-nya 50.000. Kemudian T-nya berapa? T-nya 15.000 unit. Kemudian T-nya berapa? P-nya berapa? P-nya 5 kali. Oleh karena itu, nah, kita dapat hasil 750 juta dibagi 5. Hasilnya adalah 150 juta rupiah. Oke, jadi jawabannya tadi ada ya. Lanjut. Nah, sebenarnya soal ini juga bisa divariasikan. Selain kita dicari M-nya, kita bisa yang ditanyainya itu bisa kecepatan uang yang beredarnya, bisa harganya, ataupun bisa jumlah transaksinya. Nah, dari soal ini kita bisa review ya. Nah, bagaimana Pak kalau yang ditanya P-nya? Dengan soal yang sama kita masukkan aja. Nah, di sini misalnya yang ditanyakan itu adalah kecepatan uang yang beredar. Berarti rumusnya tinggal P sama dengan P kalikan T dibagi M. Nah, jadi P dikalikan T dulu ya. Kita masukkan berarti 50.000. Ya. P-nya kan 50.000 ya. P-nya 50.000, kemudian P-nya, T-nya di sini 15.000 dibagi 15.000. Kita kalikan dulu yang di dalam kurung. Hasilnya adalah 750 juta dibagi 150 juta. Hasilnya adalah 5 kali. Nah, di sini sama kan? Oke, berarti pekerjaan kita benar yang tadi ya. Oke, lanjut. Kalau yang ditanyanya P atau harga. Nah, tinggal rumusnya kita ganti. Jadi P sama dengan M kali P dibagikan T. Nah, M-nya tadi sudah kita ketahui di sini 150 juta, kemudian P-nya 5 kali, kemudian dibagi dengan T-nya 15.000 unit transaksi. Nah, hasilnya adalah kita kalikan dulu yang di dalam kurung, 150 juta dikalikan 5 berarti 750 juta. Dibagi 15.000 hasilnya adalah 50.000. Oke, berarti P-nya 50.000 sesuai soal, berarti benar. Terus kalau yang ditanya T gimana? Kalau yang ditanya T ya tinggal diubah rumusnya nih. Bapak kasih semuanya rumus. Jadi T sama dengan M kali P dibagi P. Nah, yang di dalam kurung biasa kita kalikan dulu. Hasilnya 750 juta dibagi 50 juta, maaf. Hasilnya adalah 15. Jadi tergantung yang ditanyakan. Terus nanti jangan satukan kalau yang ditanyanya jumlah uang viral yang beredar berarti data uang viral saja yang dimasukkan. Kalau uang kartal ya uang kartal aja yang disatukan. Oke. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya.